Terima kasih Tuhan Yesus. Kau bersihkan daku dari dosaku. Kau sucikanku dengan darah-Mu. Kau berikan hati yang baru. Kau Allah yang menghidupkan. Ya Bapa, tak pernah Kau tinggalkan aku. Walau dunia mematu jatuh, Kau berikan harapan baru. Ya Bapa, tak pernah Kau tinggalkan aku. Walau dunia membuatku jatuh, Kau berikan harapan baru. Ya Bapa, tak pernah Kau tinggalkan aku. Haleluya. Walau dunia membuatku jatuh, Kau berikan harapan baru. Oh, ya Bapa, tak pernah Kau tinggalkan aku. Gloria, haleluya. Walau dunia membuatku jatuh, oh, Kau berikan harapan baru. Ya Bapa, ya Bapa, tak pernah Kau tinggalkan aku. Walau dunia membuatku jatuh, Kau berikan harapan baru. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu.
Haleluya, glory bagimu Tuhan. Ku beri simfoni indah. Haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib namamu. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Nama yang beri menang. Halo. Yesus namanya. Yesus namanya. Haleluya. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Peter, luar biasa. Ini bakat terpendam nih. Pak Peter, suaranya bagus banget ya. Bisa ikut Indonesian Idol ini Pak Peter nih. Untuk kemuliaan Tuhan, Pak. Amin. Ya, oke. Ya, ini rupanya Pak Bambang lagi ada acara, saya telepon enggak diangkat, lagi di perjalanan. Ya, oke, kita buka aja ya. Kompak siang hari ini. Selamat siang semuanya. Kita hadir semua nih karena anugerahnya. Oke, kita tunduk kepala, kita satukan hati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur bahwa Tuhan yang hidup, yang dapat mempersatukan di kompak siang ini, di virtual Zoom ini, jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, di dalam grup kompak siang hari Selasa, tanggal 27 Februari. Ini adalah minggu yang terakhir. Kami percaya Tuhan sesuai dengan misi Bapak untuk terus memberitakan kebenaran, menjangkau jiwa-jiwa, sehingga banyak orang yang boleh mengenal Engkau. Bapak, kita hadir saat ini, Roh Kudus pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya dengan firman Allah, dengan kesaksian yang sebentar lagi akan dibawakan oleh hambanya, Pak Ngapurono dari Pati, Jawa Tengah, dan biarlah apa yang Tuhan kehendaki akan terjadi. Selalu ada transformasi hati kepada setiap kami yang hadir melalui kuasa Roh Kudus, melalui virtual Zoom kompak siang ini, dan juga bagi kami yang melayani untuk Pak Karel yang membantu kami, Pak Siswanto di Malang juga, yang semuanya yang hadir pada saat ini. Saya percaya ada urapan Roh Kudus pada Pak Peter, pada Pak Ngapurono, Pak Trisulo, dan Ibu Sri Mujiati dari Pati. Biarlah semua kami yang hadir saat ini di kompak siang ini menerima urapan-Mu Tuhan. Kami percaya, kami mau bersyukur, kami hadir dalam hadirat-Mu. Bapa, tuntun dan pimpin kami di dalam Roh Kudus sampai akhirnya. Biarlah semuanya adalah demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka acara Zoom kompak siang ini. Semua yang diberkati boleh katakan amin. Amin. Oke, right. Hari ini ya bersyukur ya ada Pak Ngapurono ya yang sudah rela meluangkan waktunya ya, walaupun ya banyak kesibukan ya untuk keluar rumah, walaupun keadaan kesehatannya sendiri dalam keadaan tidak mudah, tapi dia tetap rindu untuk terus mendoakan orang-orang di sekelilingnya, bahkan orang-orang yang jauh loh. Jadi disinilah saya begitu terharu ya melihat Pak Ngapurono seperti itu. Jadi belum tentu ya
kita yang ada di sini bisa seperti itu. Itulah kasih karunia Tuhan. Jadi apapun ya masalah kita harus datang pada Yesus. Kita semua tidak tahu ya titik terendah apa yang pernah kita semua hadapi. Kita semua tidak tahu titik terendah apa. Karena saya pernah mengalami titik terendah di dalam hidup keluarga saya. Saya pernah titik terendah dalam mendidik anak saya. Saya pun pernah mengalami titik terendah di area kesehatan saya. Pernah. Pada waktu saya masih kerja di offshore ya, di suatu negara kecil Trinidad sana. Saya sudah selesai sebetulnya. Ini adalah bonus. Tuhan masih berikan saya second chance, kesempatan kedua ya. Saya pernah mengalami titik terendah kesehatan saya. Di area keuangan pun, saya pun pernah mengalami titik terendah. Ya, sertifikat rumah di bank dan saya tidak bisa bayar, nunggak 3 bulan. Karena saya waktu tidak bekerja, karena waktu itu pekerjaan saya di lepas pantai, sedang slow down. Dan saya bersyukur ya, saya datang pada Tuhan, Yeremia 17, ayat 5 dan 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan menanti-nantikan engkau loh. Matius 11 ayat 28 kan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Disinilah Pak Ngapurono betul-betul menghidupi firman ini. Ya, ternyata healing yang terbaik ya. Healing terbaik. Bukan homya, hura-hura di Batu Raden ya, tempat wisata. Healing yang terbaik bukan di kapal pesiar, bukan di mall. Healing terbaik bukan di ngopi-ngopi, bukan nongki-nongki. Healing yang terbaik adalah di hadirat Allah, di hadirat Tuhan. Karena kita semua akan merasakan ada kekuatan baru, ada pertolongan Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada kemenangan, ada janji-janji Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, disitulah saya belajar banyak dengan Pak Ngapurono ini. Oke, saya tidak berlama-lama. Silakan Pak Ngapurono ceritakan aslinya dari mana, dari keluarga apa, keluarganya bagaimana Pak Ngapurono bisa kok tadinya enggak kenal Tuhan. Bagaimana titik baliknya Pak Ngapurono? Monggo, bisa ceritakan. Silakan. Oke, salam semuanya, salam. Semangat Halo. siang hari ini. Salam. Jujur, secara medis saya ini sakit, Pak. Saya divonis dokter Januari kemarin, tahun 2024. Setelah Natal, saya opnam di rumah sakit. Dan saya divonis dokter gagal ginjal, saya harus cuci darah 1 minggu 2 kali. Dan saya bersyukur, saya tidak pernah bersungut-sungut, karena ini bukan musibah, ini anugerah Tuhan. Amin. Ya, saya memang bukan dari keluarga Kristen, saya latar belakang Muslim, dari keluarga Muslim, tapi saya mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Saya adalah anak jalanan yang tiada berguna, sampah di masyarakat, tetapi saya dipanggil Tuhan, dijemput Tuhan, dipungut oleh Tuhan, lewat mujizat yang luar biasa, yaitu saat istri saya, wanita yang kukasih, saat masih punya anak 3 ya, saat itu punya anak 3, waktu itu belum 3, baru 2, istri saya divonis dokter kena kanker payudara stadium 4. Tetapi waktu itu saya ingat akan kata-kata hamba Tuhan dari Manado. Dia berkata, kalau kamu ingin jadi orang Kristen modalnya cuma percaya. Kalau kamu percaya apapun pergumulan kamu pasti akan dikabulkan, pasti akan didengarkan. Puji Tuhan, saat itu memang istri saya sudah parah sekali, kita tidak punya apa-apa, saya orang jalanan, hidup sebagai tukang becak, pekerjaan sehari-hari, hanya bekerja sehari buat makan sehari. Tapi puji syukur, ternyata lewat kuasa Tuhan, istri saya tak bawa ke gereja, saya doa di gereja seperti orang-orang lainnya, karena mereka doa seperti sholat sunnah, seperti saya kalau Jumatan, sholat sunnah, saya bilang, Tuhan, aku datang ke rumahmu, aku tidak minta kaya, aku tidak minta uang banyak, tapi sembuhkan wanita sebelahku. Apa yang terjadi? 3 minggu kemudian, saya datang ke gereja yang ketiga kali, istriku dapat lawatan Tuhan, saya dapat mujizat Tuhan, istriku disembuhkan Tuhan.
Dari itulah saya punya hutang budi dengan Tuhan Yesus. Saya tidak bisa memberikan persembahan apa-apa buat Tuhan karena saya bukan orang kaya, saya bukan orang donatur yang berduit. Saya mempersembahkan tubuh saya sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Saya melayani Tuhan lewat doa-doa, melayani Tuhan lewat jembatan pijat saraf, mendoakan orang-orang sakit keliling dari desa ke desa, dari pelosok-pelosok sampai ke lereng-lereng Gunung Muria. Apa yang terjadi, Pak? Saya bulan Januari 2024 kemarin, saya harus opnam. Dan diponis dokter saya gagal ginjal. Saya dianjurkan untuk cuci darah 2 kali sehari, 1 minggu. Saya waktu itu mendengar kata-kata untuk cuci darah, saya down. Tetapi saya tidak komplain dengan Tuhan. Saya bukan menyalahkan Tuhan. Bukannya saya bersungut-sungut. Tuhan, kenapa aku sudah melayanimu? Aku sudah berseru-seru di hadapanmu. Aku bukan seperti itu. Karena dalam Matius 7 ayat 22 kalau tidak salah dikatakan, bukan orang yang berseru-seru yang akan menerima kerajaan surga. Tapi orang yang berkenan di hadapanku. Aku katakan, terima kasih Tuhan. Ini anugerahku yang terbesar. Aku tahu Tuhan, kau mengasihi aku. Kau mengasihi keluargaku. Kau mengasihi diri saya. Wahyu 3:19 dikatakan, barang siapa yang kukasih akan aku hajar dan aku tegur. Relakan hatimu dan bertobatlah. Makanya walaupun saya besok hari Rabu, saya harus cuci darah. Dan hari Sabtu juga cuci darah. Saya tetap semangat. Saya tetap yakin bahwa Tuhan akan mengganti ginjal saya yang baru dari surga. Amin. Memulihkan kesehatan saya. Itu sudah pasti. Saya setiap pagi jam 3:30 bangun. Terkadang saya harus mandi. Pagi-pagi mandi. Mendoakan saudara-saudara kami semua. Siapapun saya doakan. Pergumulan apapun mereka saya bawa dalam doa. Oke, sebentar Pak. Ya, Pak Rono, bentar. Ya. Saya terkesan ya. Ya. Yang Pak Rono ini nggak punya dasar orang Kristen. Basicnya kan Muslim. Kok tiba-tiba dengar ada pendeta dari Manado katanya. Modalnya percaya saja. Apa yang menyebabkan Pak Rono bisa modalnya percaya? Kan tadinya biasanya orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Saya nggak percaya Tuhan kok beranak, diperanakkan dan segala macam dan seterusnya. Kok tiba-tiba kok bisa berbalik, itu apa? Titik baliknya di mana? Coba ceritakan. Ya Pak, waktu itu di desa kami itu ada gereja kecil persekutuan rumah. Oke. Hamba Tuhan tersebut datang ke rumah saya. Dia ibaratnya seperti saya jalani mengizinkan saya. Dia mengizinkan saya dikasih Alkitab Perjanjian Baru yang berwarna biru kecil. Oh, Gideon ya. Ya. Gideon. Alkitab Gideon ya, oke. Warnanya biru, itu tak baca. Ya, tak baca. Saya membaca dari Alkitab Kejadian Baru itu. Ternyata sangat memberkati saya. Tetapi karena waktu itu saya masih muda, masih bujangan, saya masih takut dengan lingkungan, saya masih takut dengan keluarga. Jadi saya enggak cuma tak simpan aja. Tapi begitu saya berumah tangga, berkeluarga, saya akan ingat akan kata-kata dia itu. Modalnya orang Kristen cuma percaya. Oke. Nah. Oke. Ayat apa yang tersentuh waktu Pak Rono baca Alkitab kecil warna biru Gideon? Itu cuma kan Perjanjian Baru aja. Ya. Ayat apa yang terngiang-ngiang dan tersentuh di situ? Apa itu? Yang terngiang-ngiang sampai sekarang yang masih saya ingat Pak, masih ngelotok di pikiran saya itu Matius 7 ayat 7. Mintalah pasti kuberikan. Iya. Matius 7. Oke. Ya. Oke, I got it. Matius 7 ayat 7, mintalah pasti kuberikan, carilah kau dapatkan, ketuklah pintu akan dibukakan. Maka dari itu aku punya keyakinan meminta pada Tuhan. Iya. Ya. Oke. Nah, kenapa kok mintanya pada Tuhan Yesus? Enggak kan minta sama Allahnya Pak Rono. Kenapa kok tiba-tiba kok Matius 7 ayat 7 keluar? Kenapa minta aja nama sama Allahnya, Pak? Karena di dalam Alkitab tersebut itu saya pahami terus betul-betul hidup, Pak. Walaupun di dalam kitab saya yang dulu ada kata-kata kul ya bidunya kasanah wa akhil rotil kasanah akhirnya benar dan idina sirotol mustaqim, yang tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ya, kenapa mereka masih tanya jalan yang lurus? Sedangkan Alkitab berkata akulah jalan kebenaran dan hidup.
Yohanes 14, Yohanes Ya, 14:6. Oke, oke, ya, oke. itu Pak. Oke. Begitu baca itu, akhirnya terngiang-ngiang. Istri belum tahu ya, kalau Pak Rono Belum tahu. belum Belum tahu, tahu. Pak. Oke. Waktu dia tahu apa yang terjadi, Pak, pasti ada clash kan, ada sesuatu. Kenapa ini? Nah, ceritakan. Waktu pertama kali tak tawarin, kamu mau nggak besok minggu ke gereja? Wus. Dia bilang, iya. Tapi dia berkata apa? Kamu mau jadi kafir. Kamu mau murtad. Iya, itu. Tetapi saya memberi kekuatan. Modalnya cuma percaya. Kalau kamu yakin dan percaya, kamu sembuh. Itu sudah pasti. Bukan insya Allah. Pasti ya gitu. Wow. Ya. Oke. Terus apa jawab istri? Ya akhirnya dia pasrah. Langsung mau aja. Langsung mau aja ya. Iya pasrah Pak. Itu kan gereja kita dari rumah itu sekitar 3 kilo. Waktu itu saya tidak punya apa-apa. Ya punyanya sepeda sama becak. Saya naik sepeda cari gereja. Di desa kami itu ada gereja Jawa namanya GTJ. Ada gereja Katolik. Ada gereja Betani. Ada gereja GBI. Ada gereja GKMI. Lah saya memilih gereja yang jauh dari tetangga-tetangga saya yang tidak tahu saya nanti masuk gereja itu. Iya. Oke. Ya. Pastinya waktu pertama kali masuk gereja, kan Pak Rono pasti orang asing. Apa yang terjadi? Jemaat-jemaat lainnya. Saya begitu masuk gereja pertama kali disambut oleh hamba Tuhan, yaitu almarhum Pendeta Paulus Adang Sutisna bersama istri. Itu di depan pintu, dia menyambut saya. Oh, selamat pagi, dari mana? Oh, saya dari desa ini, Tante, Opa, gitu. Oh iya, masuk, saya duduk paling belakang. Duduk paling belakang, di kursi itu ada 3 baris. Kursi itu 3 baris, aku duduk paling belakang, paling selatan. Nah, terus pendetanya khotbah, waktu itu belum ada LCD, pakainya LED. LED pakai tulisan di plastik itu loh, Pak. Overhead proyektor, ya, OHP. Ya, overhead itu. Proyektor, ya, ya. Saya memuji-muji Tuhan, ikut menyanyi, ya ikut muji-pujian. Lagunya yang kami ingat yang pertama kali itu gini, Pak. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Lah itu Pak. Itu yang pertama kali tak ingat-ingat, tak hafalkan di rumah. Oke. Tentunya Pak Karno kan pertama kali masuk gereja. Apakah ada rasa yang aneh ini? Ini manusia kok ngapain ini nyanyi-nyanyi? Pasti ada pertanyaan gitu. Apa yang Pak, terjadi? Pertama kali saya mereka tepuk tangan, ikut tepuk tangan. Mereka berdoa, saya ikut berdoa. Cuma waktu saya pertama kali datang, saya bilang sama Tuhan Yesus, karena mayoritas 80% kan orang Tionghoa jemaatnya. Orang Cina. Ya. Mereka setiap datang itu langsung tundukkan kepala, tangannya dilipat berdoa. Lah saya bilang sama istri, mereka kok pada sholat sunnah gitu. Sholat sunnah tuh kalau orang Jumatan 2 rakaat, Pak. Ya. Ya, terus saya bilang, ya kamu sholat sunnah toh. Ya kita dengarkan berdua aja ya. Ya saya di belakang berdoa. Saya berkata seperti ini, Pak. Ternyata itu kata-kata profetik atau kata-kata iman yang saya pahami sekarang. Tuhan Yesus, aku datang di rumahmu Tuhan. Aku tidak minta kaya, aku tidak minta uang banyak. Ya aku minta cuma satu. Sembuhkan wanita di sebelahku. Kalau dia sembuh, anak-anakku, suatu saat cucu-cucuku akan aku bawa ke sini untuk menyembahmu. Amin, saya bilang gitu. Hanya itu, Pak. Iya. Oke. Ya. Jadi kata profetik yang terngiang-ngiang sampai sesuatu itu terjadi. Amin. Oke, ya. Oke, jadi itulah. Disinilah kita belajar ya. Kita belajar, semua kita belajar. Kita harus ucapkan kata-kata profetik dan kita hidupi. Nah, iman itu kita hidupi, kita deklarasikan, kita proklamirkan. Kan Indonesia merdeka juga karena proklamasi. Nggak diam-diam, nggak bisik-bisik. Indonesia merdeka sekarang, bisik-bisik nggak. Pakai RRI, dicorong. Itu kata-kata profetik. Kita juga harus berani mendeklarasikan. Oke. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Kapan disembuhkan atau bagaimana ceritanya? Lanjut. Ya, waktu itu hambanya
berkhotbah begini. Hari ini anakku ada di Singapura, tengah menghadiri KKR Benny Hinn. Saya tuh tidak tahu KKR itu apa, Benny Hinn itu siapa. Saya tidak tahu. Dia bilang, minggu depan dia datang, apapun permasalahan saudara tentang sakit penyakit, perekonomian, keluarga, pekerjaan, minta doa. Pasti mujizat Tahun berapa terjadi. tuh Pak Pangapurono, tahun berapa tuh? Tahun 2001, Pak. Yes. Wow. Ya. Ya, 23 tahun yang lalu. Oke, lanjut. Langsung terus istri saya tak senggol. Kamu minggu depan akan sembuh. Ah, masa? Oh, tenan. Enggak bohong ini. Kamu katakan amin, iya gitu kok. Pasti sembuh. Terus dia, oh amin. Lantas minggu selanjutnya saya datang lagi. Anaknya yang dari Singapura pulang menyampaikan firman Tuhan. Dia berbicara kesaksian tentang di Singapura dilawat Tuhan, ribuan orang di lapangan apa gitu ikut hadir KKR kok gitu. Hari ini saya membawa oleh siapapun saudara yang punya sakit penyakit, maju ke depan kami doakan. Lah saya tuh duduk paling belakang, paling selatan. Yang disuruh maju dari utara. Tapi istri saya tak suruh celonong duluan. Udah kamu maju duluan enggak apa-apa. Iya. Maju duluan ya. Karena pendetanya tuh baru tahu kalau saya ini orang baru. Dia kan nggak kenal siapa. Ditanyain, ibu kenapa? Ditanyain, saya dari belakang, saya tidak mengikuti, saya duduk di belakang. Dia bilang, saya kena sakit ini divonis dokter kanker stadium 4. Ibu percaya? Ya. Istri saya berkata, saya percaya. Ibu yakin? Saya yakin. Hari ini doanya yang masih saya ingat itu seperti ini kata-katanya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saat ini mujizat terjadi. Telah terbuang jauh ke dalam tubir laut yang paling dalam. Apapun sakit penyakit ini sembuh dan pulih. Terus setelah itu pendetanya menangis, istri saya juga menangis. Nah, saya waktu itu masih ada darah preman di tubuh saya bingung. Oh, macam-macam pendeta itu. Kok istriku dibikin nangis? Aku perawat sakit ya. Itu. Langsung istri saya ke kamar mandi, disuruh ke kamar mandi untuk meraba. Diraba di kamar mandi sampai lama enggak keluar-keluar. Tak jemput. Iya. Dia sekarang ibu ke kamar mandi, coba rasakan Tuhan telah menjamah ibu telah sembuh. Begitu di kamar mandi tak totok dia keluar nangis, matanya besar-besar, dia berkata, alhamdulillah, iki bukan alhamdulillah, iki puji Tuhan, saya bilang gitu. Puji Tuhan. Iya. Iya. Oke. Itu pendeta siapa yang menyembuhkan? Namanya pendeta Feli Anandayu, Pak. Sekarang melayani di gereja GBT Maranatha Tayu. Oh, orang Manado itu kah? Bukan? Iya, mamanya orang Manado, papanya orang Sunda. Tapi papa mamanya sudah meninggal semua. Oke. Oh, langsung on the spot disembuhkan ya? Iya, sembuh sekali. Terus, jadi air susu yang selama ini, karena waktu itu saya punya anak kecil, baru umur 1 tahun, masih netek susu yang keluar itu dulu nanas dan darah, Pak. Tapi begitu sembuh, yang keluar ASI. Puji Tuhan. ASI, iya. Makanya saya punya hutang budi dengan Tuhan, saya melayani Tuhan lewat doa dan kesembuhan itu dengan mendapat syarat. Oke, bagi Pak Karel atau Pak Peter atau Pak Siswanto, siapa boleh tanya sama ini Pak Rono nih, boleh interaktif, buka mikrofonnya kalau mau bertanya. Oke, jadi kesembuhan waktu didoakan oleh pendeta itu on the spot. Langsung tetangga-tetangga atau saudara-saudara yang di kampung mengetahui, wah ini ada kesembuhan ilahi di lapangan ini. Wah, sebaliknya Pak. Apa komen dari tetangga-tetangga yang notabene belum percaya? Sebaliknya Pak, saya dibelekis oleh 3 desa. Iya. Pekerjaan saya sebagai tukang becak, pelanggan saya tidak mau dengan saya karena saya dikatakan orang murtad. Betul, Pak. Ya? Iya. Oke. Jadi nggak punya pelanggan ya? Nggak punya pelanggan, anak saya sekolah, tak kasih surat pernyataan, bermeterai untuk pindah agama Kristen, dibully. Dikatakan kirik babi, Pak. Wow. Ngeri, Pak. Tapi saya membaca Alkitab kan dikatakan, janganlah kejahatan kau balas dengan kejahatan. Balas dengan kasih dan doakan. Iya. Iya, betul. Iya. Ya, apa yang terjadi waktu Pak
Pak Rono yang membaca firman Tuhan. Ini firman Tuhan itu nggak masuk akal. Masa kejahatan dibalas dengan kasih? Masa ditempeleng pipi kiri, kasihkan pipi kanan? Perintah Tuhan itu sepertinya nggak masuk akal. Apa yang ada di pikiran Pak Rono waktu membaca kitab suci? Silakan. Membaca itu, Pak, saya langsung membuat komitmen untuk tak kasih pagar mangkok. Pagar mangkok, artinya pagar mangkok gini, Pak. Saya bikin kolak. Tetangga-tetangga yang membenci tak suruh ngirimi kolak. Tak suruh ngirimi kolak, tak suruh memberkati mereka. Benar, Pak, itu. Akhirnya apa? Lambat laun mereka akhirnya sadar sendiri ternyata Kristus ada dalam keluarga kami dan dia berkata, "Oh, sejak jadi orang Kristen kok baik ya. Seperti itu ya, tidak malah marah ya. Sekarang keluarganya damai ya, tidak pernah ribut, tidak pernah apa." Itu, Pak. Iya. Iya. Oke. Oke, Pak Karel, ada yang mau bertanya? Ini boleh interaktif ini. Supaya relax aja. Pak Siswanto atau Pak Peter mungkin. Iya. Oke, saya Pak Andre. Terima kasih. Oke, silakan. Ya, saya mengikuti kesaksian Pak hamba Tuhan ini, Pak Evangelis Ngaporono Karno. Saya ikuti dengan saksama. Ya, mulai dari istri yang mengalami kanker payudara stadium 4 dan sekarang ini Bapak masih merasakan menurut dokter gagal ginjal. Gagal ginjal ya. Gagal ginjal. Cuci darah dua kali seminggu, Pak. Iya, ya? Rabu dan Sabtu. Rabu dan Sabtu. Sekarang ini saya katakan buat Bapak, Rabu dan Sabtu itu tidak usah pergi lagi, Pak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak tidak usah pergi lagi. Saya nanti akan japri Bapak secara pribadi, kasih nomor handphone saya secara pribadi. Saya sebenarnya, Pak teman-teman, hari ini harus saya berangkat ke Jawa Tengah, ke Semarang. Ada 90 orang perempuan yang kerasukan setan. Itu di bawah pimpinan seorang imam di pondok pesantren situ ya. Tapi karena anak saya mau wisuda hari Sabtu, saya tunda, nanti setelah wisuda hari Senin saya ke sana. Wisuda di Semarang, Pak? Wisuda di Surabaya. Wisuda di Surabaya. Sudah baru saya ke Semarang. Pelayanannya di Semarang. ITS ya? ITS? Di Untak, Surabaya. Oke. 17 Agustus. Kita tinggalkan itu aja dulu, Pak. Oke. Nanti saya akan japri Bapak secara pribadi untuk itu gagal ginjal Rabu Sabtu cuci darah tuh nggak perlu lagi, Pak. Amin. Ya, nggak perlu. Amin. Bapak nggak usah pergi. Bapak tidak usah pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nanti saya akan japri Bapak. Bapak punya nomor, kalau Bapak hafal, coba bisa disebutkan, saya catat. Ada di grup, Pak. Ada di grup. Ada di grup. Atau Bapak kalau hafal nanti Pak Andre kirim ke saya ya. Oh iya, boleh. Ya. Saya kirim sekarang ke Pak Peter. Ya. Saya kirim nomornya. Kirim Pak. Sekarang, Pak. Oke, saya kirim sekarang. Oke. Saya katakan itu bukan karena saya hebat dan gagah. Saya ini sampah yang bau busuk, sampah yang berulat-ulat, sampah yang kalau dilewat orang itu pasti hidungnya ditutup dan matanya tidak pernah melihat saya karena memang sampah yang busuk. Tapi hari ini saya katakan bahwa sampah yang busuk itu jatuh di atas tangan pendaur yang luar biasa. Pendaur itu namanya Yesus Kristus dari Nazaret. Amin. Yang mendaur sampah itu sehingga sampah itu hari ini bisa bicara kebenaran firman Tuhan dengan tegas, lugas, dan terpercaya karena roh Allah ada pada kita. Ada kuasa yang diberikan kepada kita. Sehingga firman diberitakan, orang tetap mengalami pemulihan. Bapak luar biasa. Yohanes 15 ayat 16 bilang bahwa Tuhan yang memanggil dan memilih Bapak. Ya. Dan harus pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu harus tetap. Amin. Nah, saya senang kesaksian Bapak. Saya pernah pelayanan di salah satu tempat, mungkin Bapak tahu di situ di daerah Pantai Pailus, Pak. Ada ya, Pantai Pailus ya. Di Jepara situ. Saya ada pelayanan di situ juga pernah. Itu Bapak yang perokok berat, yang itu ada bisnis sewa-sewa mainan di pantai itu loh, yang ada kayak motor kecil-kecilan itu yang 3 roda tuh loh. Di pantai itu.
Nah, itu Bapak itu pengusaha itu, perokok berat. Saya berdoa buat dia saat itu rokok itu berubah jadi racun di mulutnya. Langsung berhenti merokok. Dia nangis, istrinya bersyukur. Dan saya sampaikan Yesus buat dia. Saya mau nanya begini ke Bapak. Waktu Bapak bilang bahwa Bapak ke gereja antar istri, itu Bapak sudah kenal Tuhan atau ada sesuatu yang menggerakkan Bapak atau mungkin Bapak sudah putus asa tidak bisa lagi ketemu Tuhan untuk menyembuhkan istri Bapak lalu Bapak putus asa lalu Bapak ngambil keputusan ke gereja atau gimana Pak? Karena tadi masih sedikit samar-samar. Iya Pak, saat itu memang saya sudah putus asa. Saya sudah sholat tahajud setiap jam 12 malam. Saya sudah puasa, sudah wiridan, pakai tasbih segala macam. Tetapi seolah-olah saya tidak pernah mendengar jawaban Tuhan. Ibaratnya saya putus asa. Terus aku ingat akan hamba Tuhan dari Manado tersebut yang berkata modal jadi orang Kristen cuma percaya. Tapi Bapak ketemu hamba Tuhan dari Manado itu di mana? Ya di kampung saya Pak, di kampung saya. Wow. Dia orangnya seperti saya ini, suka keliling, main-main ke rumah orang-orang gitu loh. Jadi orangnya sok kenal, sok dekat gitu loh. Seperti saya pakai cara seperti itu, saya sok kenal, sok dekat. Saya di warung makan ketemu seorang, saya sok kenal, sok dekat. Saya beritakan Injil. Kemarin saya datang. Terus Bapak waktu kenal dia, terus dia ngomong apa ke Bapak? Waktu pertama Bapak ketemu dia? Dia ngomong begini, Pak, Bapak mau enggak ke tempat saya? Nanti di tempat saya itu ada nyanyi-nyanyi, ada makan-makan, gitu. Ya, saya waktu itu memang datang, Pak. Datang ke tempat itu. Oke. Tapi waktu Bapak datang, istri Bapak sementara sakit parah. Loh, waktu pertama kali kenal hamba Tuhan itu saya belum punya istri, Pak. Masih bujang. Oh, belum. Oke. Gitu. Oh, berarti Bapak kenal Tuhan sebelum menikah gitu? Belum. Ya udah Pak, kenal Tuhannya ya sama dikenalkan Tuhan itu sebelum menikah. Nah, saya terus mendalaminya, membaca Alkitab dengan sembunyi-sembunyi, tak pahami sedikit-sedikit karena saya takut dengan bapak saya, takut dengan saudara saya, takut dengan lingkungan saya. Nah, dari itu setelah saya menikah, saya mendapat pewahyuan seperti itu, ingat kembali akan Tuhan itu tadi. Proses sampai Bapak bisa percaya Tuhan Yesus itu gimana, Pak? Ya itu gara-gara saya betul-betul sudah tidak punya jalan keluar, Pak. Ibaratnya maju tembok yang tinggi, belakang lautan yang dalam. Jadi saya sudah terjepit, tidak bisa apa-apa. Makanya saya memutuskan seperti itu. Memang sampai hari ini PR saya mendoakan kakak, adik-adik saya, saudara saya semua. Juga tetangga kanan kiri saya. Tetap saya bawa dalam doa. Berarti istri sama anak-anak semua sudah ini ya ke gereja ya? Iya Pak, benar. Sama cucu tak bawa sekolah minggu semua. Oh, menantunya? Iya Pak. Belum. Iya. Menantunya belum? Sudah semua. Oh, puji Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Okay. Bapak tetap semangat, roh Allah tetap ada pada Bapak, Yesaya 60 ayat 1. Roh Tuhan ada pada Bapak. Kisah Rasul 1 ayat 8, roh Allah ada pada Bapa, kuasa Tuhan ada pada Bapa, Matius 28, 19, 20, roh Allah ada pada Bapa. Amin. Itu bukan roh yang sembarang-sembarang ya, roh Allah itu bekerja sekarang dan ini waktunya. Masa Bapa sudah selesai, masa anak sudah selesai bekerja, ini masa rohnya. Sehingga kita harus bekerja dengan roh, undang roh. Jika roh Allah tidak memimpin kita, kita ini percuma. Alkitab katakan begini, kamu seperti sedebu titik. Ya, sedebu titik di dalam timba gitu ya. Oleh sebab itu kita percaya. Terakhir saya katakan untuk Bapak, Rabu sama Sabtu Bapak nggak usah pergi lagi. Bapak pergi cuma hanya untuk cek, tapi tidak usah untuk cuci darah. Nanti saya layani Bapak ya, kita saling berdoa. Sudah saya kirim ke Pak Peter nomornya. Siap Pak. HP-nya. Oke, mantap. Ngaporo tetap bawa jiwa bagi Tuhan. Lukas 15 ayat 7 bilang begini. Lebih baik satu orang berdosa bertobat, sampah itu bertobat.
Amin. Lebih baik satu orang berdosa bertobat, surga bersukacita, bukan istana presiden bersukacita ya. Amin. Surga. Amin. Amin. Seisi surga. Bersukacita. Ya. Jadi lebih baik satu orang berdosa bertobat, surga bersukacita, bukan istana raja, istana presiden, istana di Amerika sana dan segala dunia ini bersukacita, tidak. Satu orang berdosa bertobat, surga bersukacita lebih daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Yes. Amin. Terus Yes. cari jiwa, karena itulah bagian kita. Saya ngomong firman ini model kayak begini sudah ya, bapak-bapak ini kan beberapa orang sudah tahu di Gepas itu. Amin. Amin. Saya tidak pernah ikut profesor doktor punya pemikiran, teman-teman. Enggak. Kalau saya ikut profesor dokter punya pikiran, Roh Kudus itu berarti lebih kecil daripada mereka. Roh Kudus terlalu miskin. Iya. Betul. Jadi Setuju. kita saling menghargai, mengasihi, banyak teman lebih baik, tapi lebih enak lagi bawa jiwa sebanyak-banyak buat Tuhan. Yes. Nah, Lukas 15 ayat 7 tadi katakan itu jelas. Satu sampah kita bawa kepada Tuhan, Tuhan daur jadi baik, sorga bersukacita. Bersukacita. Ini sorga loh, bukan istana presiden yang bersukacita ya. Nah, Sorga bersukacita. Nah kalau sorga bersukacita, kita yang bawa dia, tempatnya kita sudah disediakan. Asal jangan kita main-main dengan dosa gitu. amin. Boleh. Kita ini sudah 60-50 tahun semua, udah kenyang sama dosa, berhenti udah cari jiwa buat Tuhan. Betul, Pak. Amin. Amin. Saya kembalikan ke Pak Andre. Oke, terima kasih Pak Peter sudah mendapat pencerahan kita semua ya. Jadi jangan sia-siakan waktu. Karena waktu kita adalah anugerah. Jangan sia-siakan anugerah. Kita harus terus mencari perkenanan Tuhan. Oke, Amin. lanjut. Pak Andre, Mungkin ada Pak Tri ya, Andre. Pak Sisulo. Silakan. Pak, saya boleh Pak meminta nomornya Pak Evangelis Peter, Pak. Peter. Ini istri Ada saya. di grup, ada di grup Ada ya? Pak. Ada. Nah, ini Pak Peter, istri saya telinga sebelah kiri ini tidak bisa mendengar, Pak Peter. Sekarang Pak Andre kalau boleh izinkan waktu buat saya doakan itu telinga yang tuli itu. Ya ini Oh, boleh. di kiri Ibunya. saya ini, Pak. Istri saya. Ya. Jadi kita kompak ini mungkin berkembang lebih naik satu tingkat lagi dalam tuntunan roh, Oh, bukan siap, tuntunan siap. roh. Bukan tuntunan roh Peter Batil Murik ya. Roh Peter Batil Murik ini nggak ada apa-apa. Iya. Amin. Ya, oke baik. Ya. Pak Ya, Trisulo, boleh. Ya, siapa yang telinganya nggak kedengaran? ini telinga istri saya sebelah Ibu kiri. Eva ini. Ibu Sebenarnya Eva namanya. Namanya Bu Eva. Ini. Bu kiri Eva, saya ini, Pak. oke. Kelihatan ya, Pak? Oke, Bapak di situ ada Alkitab nggak di atas mejanya? Ada. Ya, Buka. Kita kalau Zoom begini kita bicara tentang kebenaran firman, jadi harus ada Alkitab di meja. Bapak Oke. buka di Matius 12 ayat 28. Ya, bentar. Pak Andre, saya mohon waktu sebentar ya. Ya. Nggak apa-apa, tenang aja. Ini Oke. bukan kita praktek perdukunan, tapi ini kita praktek kuasa Roh Kudus yang bekerja. Kuasa Roh Kudus. Amin. Yes. Yes. 15, Pak. Matius 15. Matius Matius 12 ayat 12, Pak. 12 ayat 28. 28. Oh, Matius 12, 28. 14 ayat 28. Ya, saya baca ya, Pak. Tetapi jika aku mengusir setan dengan nama kuasa Roh Allah. Saya ulang. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bapak baca seperti proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Ya, yang tegas, Pak. Yang Ya. tegas, Pak. Itu Bapak bacanya baca kitab itu iman Bapak sendiri langsung bertumbuh kuat. ya, Baca harus kuat. bergetar, Pak. Rohnya Tetapi, itu. ya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yes. Dengar, Bapak dengar ya. Saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya katakan di dalam nama Roh Allah. Ya. Yang ketika Yesus terangkat naik ke surga, dia katakan kepada para murid yang termangu-mangu, dan sementara ketakutan dan putus asa karena kehilangan gurunya, dia katakan jangan takut, jangan kamu termangu-mangu. Aku pergi, tetapi aku memberikan seorang penolong bagi kamu, yaitu Roh Kudus. Ya. Nah inilah, roh inilah yang hari ini saya baca dari Matius 12 ayat 28. Dia katakan,
Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Jadi sudah datang, telinga Bapak, ya, istri Bapak sudah sembuh ya. Iya, Kita berdoa ya. iya Pak. Kita waktu sebentar. Iya. Mana ibunya? Ini. Kasih ibu, kasih di wajah. Bapak mundur sedikit, Bapak mundur, ibu yang maju. Ya, kelihatan Pak. Ya, ibu telinga mana yang gangguan, Bu? Kiri, Pak. Oke. Nah, saya biasanya dengan puji-pujian, kalau Roh Kudus tuntun saya dengan gitar dan puji-pujian, ya saya puji-pujian ya. Iya Pak. Menyembah dulu, tetapi ini karena kita di Zoom, dikendalikan dengan waktu. Dan izinkan saya untuk berdoa. Pak Andre ya, kita yang lain menopang. Oke, saya topang. Hai iblis, engkau yang menyebabkan roh tuli pada telinga daripada Ibu Eva. Hari ini aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Allah ada pada kami dan kuasa Allah bekerja pada kami. Amin. Segala penyakit tuli pada Ibu Eva. Ya. Apapun yang terjadi, aku katakan di dalam nama Yesus, saya perintahkan penyakit tuli ini, roh tuli ini yang disebabkan oleh setan iblis, saya patahkan dan saya hancurkan dan saya katakan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Coba Ibu rasakan, Bu. Dalam nama Yesus. Ibu rasakan. Mana coba Ibu? Ibu Eva. Iya, Pak. Coba Ibu rasa telinganya. Dengar. Telinga kiri. Coba Ibu tutup yang kanan. Dengar sama yang kiri yang tuli. Ibu Eva. Dan yang kiri juga. Ibu dengar? Saya mendengar sedikit, Pak. Tadi tidak dengar sedikit. sama sekali. Tadi tidak dengar sama sekali. Sekarang dengar sedikit ya. Ada ngomong, Pak. Iya. Tadi ada Halo, dua. Pak. Oke. Di dalam nama Tuhan Yesus, iblis engkau dengar. Tidak bisa, Pak. Hari ini saya mengusir engkau setan yang membuat ibu kekasih, Ibu Eva ini tuli dengan roh Allah. Amin. Maka sesungguhnya kuasa Allah telah turun untuk menyembuhkan Ibu Eva. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Agar mulut daripada ibu kekasih ini akan bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Penyakit telinga yang tuli saya katakan lepas keluar dalam nama Yesus. Ibu Eva rasakan gimana? Halo? Belum, Pak. Belum? Belum. Baik. Pak Andre, kita kembali saja ke Pak Andre, nanti saya japri pribadi. Iya, Pak. Oke. Saya kontak pribadi nanti Pak Ngapurono sama Ibu Tri Sulo ya, Ibu. Iya. Nanti saya kontak secara pribadi. Pak Rasulullah, ya. Ya. Baik. Lanjut, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau disampaikan Pak Trisulo Iya. kepada Pak Ngapurono atau Pak Peter yang ada di sini? Iya, saya Mungkin kira sudah cukup. sudah Pak. ya. Karena Oke. Sudah jelas. Very good. Ya. Terima kasih kepada Pak Evangelis Peter ya, yang telah mendoakan tadi. Ya. Kita Ya, juga. nanti saya japri ya Pak Trisulo ya. Ya, Nanti ya. saya telepon. Nanti saya yang telepon nanti sama Pak Ngapuro. Iya, Pak Evangelis. Ya, terima kasih Pak Evangelis Peter. Oke. Oke, sekarang kita balik ke Pak Rono. Ya, kita balik ke Pak Ngapurono ya. Ya. Oke, Pak Rono. Terakhir ya, sekira dikit satu pertanyaan lagi untuk. Oke, sekarang apakah masih ada tantangan terhadap Pak Rono? Mungkin terhadap anak-anaknya di sekolah masih dibully kah? Atau tetangga-tetangga, adakah yang sepertinya negatif terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Rono? Bisa ceritakan kepada kita semua. Oke, monggo. Oh, sudah tidak ada Pak. Malah mereka pada datang ke tempat saya, pada bertamu, Oke.
minta doa, minta segala macam. Jadi dari seluruh pelosok desa itu pada datang ke rumah saya sampai mereka bingung. Tetangga kanan kiri dikira saya dukun, Pak. Wah. Iya. Oke. Jadi mulai ada perubahan ya. Atmosfer Iya, Pak. itu sudah berubah karena Roh Kudus bekerja atas diri Pak Rono. Oke, saya kira waktunya mepet sekali. Oke, Pak Karel, mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan. Saat-saat terakhir nih, waktunya mepet sekali nih. Silakan Pak Karel atau Pak Siswanto. Pak Sis Boleh mungkin, buka. Pak Sis. Pak Sis, monggo. Pak Sis mungkin ada yang mau ditanyakan, mumpung ada nih Pak Rono. Halo. Halo Pak Sis. Pak Sis monitor nggak sih? Nggak monitor dia. Ya, oke. Right, saya kira untuk ini sudah selesai ya. Sharing kesaksian, nanti mungkin masih banyak kesaksian dari Pak Rono nih, saya percaya masih banyak. Nanti sesi kedua akan kita undang lagi lah untuk kita masuk di kompak siang. Nanti sesi kedua, entah kapan, jika Pak Rono nggak ada kesibukan, boleh meluangkan waktunya masuk di kompak siang. Oke, terima kasih banyak. Pak Andre, saya kasih informasi saja dulu ke Pangapurono. Pangapurono itu ada teman saya, Pak Solikin, di daerah Pati situ, Pak. Daerah Pati, Pak Solihin. Pak Solihin itu, ya Pak Solihin mungkin Pangapuro kenal nggak? Coba nanti dicek. Pak Solikin itu, dia masih tetap Kedar, Pak. Dia KTP-nya Kedar, tapi di dalamnya sudah Kristus. Nah, dia setiap Jumat dia tetap menjadi khotib di dia masjidnya itu. Tetapi yang dia ajarkan adalah Yesus kepada mereka, tapi dalam bentuk bahasa Arab, tapi mereka nggak ngerti. Nanti saya kasih nomornya Pak Solikin ini ke Bapak nanti. Saya selalu kontak sama beliau. Baguslah. Good. Ya. Kita punya networking ini. Bagus. Terima kasih. Nanti saya akan satu waktu kasih nomornya ke Pak Andre. Pak Andre hubungi Pak Solikin. Pak Solikin bisa bersaksi juga. Oke. Boleh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Peter atas informasinya ya. Nanti saya akan kontak juga kalau boleh. Ya. Oke. Pak Siswan, Pak Karel, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Aduh. Ya. Come on. Saya mau satu hal sama Pak Ngapurono ya. Sebab Pak Timur, sering kontak-kontak Pak Timur. Ya. Setelah sekian lama Pak Timo bergaul di masyarakat sekitar, apakah ada jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk bawa ke gereja, Pak? Ya, puji Tuhan, Pak. Saya selama melayani Tuhan dalam memberitakan Injil, dalam buku catatan saya, memang saya punya misi 1 minggu, paling tidak bisa membawa 10 jiwa. Amin. Dan sekarang saya sudah banyak memenangkan jiwa, kurang lebih 350 jiwa. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, itu dari seluruh 5 kabupaten, Pak. Kabupaten Pati, Jepara, Kudus, Rembang, Blora, dan juga Purwodadi. Itu, Pak. Iya, memang saya waktu masih sehat, saya keliling, Pak, naik sepeda motor Repo, Pak. Honda Repo sekarang juga sudah sehat, Pak. Sekarang juga sudah sehat. Amin. Betul, amin. Ya, aminkan saja. Dari Pak, ini profetik dari Pak Peter nih. Terima kasih Pak Peter. Sudah sehat. Amin. Saya sudah kasih nomornya Pak Trisulo ke Pak Peter. Iya, Pak. Sama itu tadi, Ibu tadi, sama Ibu Eva tadi. Sudah. Di grup Nordwa itu, Pak. Setelah itu saya kontak. Masuk di grup di HP saya. Ada. Oh, iya. Ada. Ya, saya lihat, Pak. Oke, lanjut Pak Karel. Ya. Oke. Terima kasih kebersamaan kita sampai dengan saat ini. Kita akan masuk dalam sesi yang ketiga. Ya. Kita akan sharing firman Tuhan bersama. Ya. Dari Pak Rono, kalau mau ikut, boleh ikut. Kalau ada kegiatan, boleh live, Pak. Ya, tidak apa-apa. Silakan. Lanjut, Pak Karel. Ya, jadi ya masih ada bersama kita. Masih ada Pak Ngapurono, Pak Timo, masih ada Pak Peter, Pak Trisulo,
ada masih dari Tayo. Ini tetangganya Pak ya, Pak Timo ya. Tetangga Iya. desa ya. Iya. Ya, tetangga desanya. Masih ada Pak Siswanto, ada Bu Wati dari Bali ya, Denpasar, Denpasar, Pak ya. Samarinda, Pak Walter dari Cibubur. Cibubur. Ya, terima kasih untuk kebersamaan kita sampai dengan siang hari ini. Kita akan masuk dalam sesi yang ketiga untuk kita sharing firman Tuhan. Ya sudah ada di flyer bahwa kita diarahkan hari ini dari 1 Korintus ya, 2 Korintus Pak ya. Korintus berapa, Pak? Ya. Korintus 11 ayat 1 2 sampai Korintus 11, bentar. 11. 1 sampai 2 saja. Pendek saja. 1 sampai 2 aja. Iya. Ya, 2 pendek Korintus saja. 11, 2 Korintus 11 ayat 1 dan 2. Ya, pendek Ya. saja. Nah, salah kan. Bentar Pak, bentar. Saya bacakan Pak ya. Ya, silakan Pak. Ya. 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 2. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Amin. Itu Pak. Firman Tuhan. Bentar ya, bentar Pak. 1 Korintus atau 2 Korintus ini, Pak? 1 Korintus 11. 1 Korintus Pak. 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 2. Ya. Yes. Bentar ya. Prekopnya saya bacain. Ya, Pak Sis, silakan Pak. Prolognya Pak Sis. Prolog siang hari ini berjudul murid yang patut ditiru teladannya. Iya. Di dalam renungan hari ini kita melihat catatan dalam kitab suci tentang Paulus. Murid yang melipat gandakan dirinya kepada murid yang lain. Contoh hidup dari murid Kristus seperti inilah yang patut ditiru. Paulus dengan tegas menulis, "Ikutlah teladanku, sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus." Paulus menyuruh para murid yang dia bina dan muridkan itu untuk mengikuti teladan hidupnya, yaitu mengikut Kristus. Kualitas kehidupan Paulus adalah teladan yang dapat ditiru. Oleh karena itu, dia juga memuji orang yang dimuridkan dengan berkata, "Aku memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu." Kita pun perlu belajar dari cara hidup Paulus untuk menjadi contoh dan teladan bagi murid-murid yang kita bina, agar mereka mengikuti gaya hidup kita dalam mengikut Kristus dan memuridkan orang lain. Demikian Pak prolognya kita siang hari ini. Oke, ya. Terima kasih Pak Sis sudah sampaikan prolognya untuk kita. Jadilah teladan untuk semua orang, ya. Itu ringkasan dari pembacaan firman Tuhan siang hari ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, ya. Kita tahu di Korintus itu kota perdagangan dan ada banyak pengajaran-pengajaran yang masuk ke sana, ya. Sehingga perlu oleh Paulus diarahkan supaya sungguh-sungguh jemaat yang ada di Korintus menjadi pengikut Tuhan. Katanya Paulus, seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya, kita masuk dalam season score. Silakan Pak Andre untuk bagi. Ya.
nyuruh saya diam aja di rumah. Oke. Ya. Jadi saya hari ini di rumah itu cuman mendengarkan lagu pujian di YouTube. Habis itu saya karaoke lagu pujian sambil saya bekerja di rumah, bersihin rumah. Habis itu ternyata ini yang Tuhan suruh saya di rumah, bersih-bersih biar Tuhan itu seneng lah. Kan tiap hari saya itu doa itu asal-asalan tempatnya Pak, di sana di sini ya. Ternyata Tuhan itu nyuruh saya ini loh Wati pakai tempat doa khusus aku gitu. Jadi saya buat tempat doa untuk Tuhan di kamar sendiri, tapi saya hias lah Pak dengan bunga-bunga. Oke. Nanti Oke. hari ini saya Oke. nggak kemana-mana Pak, mendengarkan firman dan makanya bisa ikut. Kalau biasanya nggak bisa karena kemana-mana Pak. Oke. Iya. Ya. Oke, Pak Peter, ada yang mau ditambahkan, Pak Peter? Mungkin? Iya, teman-teman. Firman Tuhan ini nggak enak loh. Iya, iya. Nah, iya, nggak enak. Karena kita punya hak-hak semua di apa ya? Dicegah. Hak-hak semua tuh dipasung ya. Ya. Nggak enak kan? Ya. Iya. Oke. Ya kita setuju dulu gitu loh. Amin. Firman Tuhan nggak enak gitu. Amin. Firman Tuhan nggak masuk akal, sering nggak masuk akal. Sudah, pokoknya aku nggak bicara masuk akal. Pokoknya firman Tuhan nggak enak. Nggak enak lah. Apa yang bilang firman Tuhan itu enak? Iya, betul. Karena nggak enak, banyak orang Kristen masih ada di bar-bar, di karaoke, di tempat-tempat PSK. Iya. Nyolong di kantor, nyuri, tipu sana, tipu sini. Tipu sini. Hamba-hamba Tuhan tipu jemaat. Ngerokin itu dompet jemaat. Karena memang firman Tuhan ini nggak enak. Tapi kalau orang yang betul-betul bertobat dan radikal, itu gereja nggak suka. Coba Iya. kita Ya. lihat ayat 2. Betul. Coba kita lihat ayat 2. Coba kita lihat ayat 2. Saya tanggal 16 kemarin baru ditelepon dari tempat saya, Pak Peter. Tugas majelisnya Pak Peter kami kasih ke orang lain ya. Oh iya nggak apa-apa, aku senang kok. Daripada aku di dalam gereja, aku nggak bertumbuh. Aku ketemu penjahat-penjahat di dalam gereja. Karena setiap hari saya tegur mereka. Saya bolak-balik meja-meja jualan mereka di dalam gereja itu. Makanya mereka telepon saya tanggal 16 Februari kemarin. Pak Peter, kami habis raker. Ini kan saya di Jawa nih, di Surabaya. Tugasnya Pak Peter sebagai majelis kami kasih orang lain saja ya, tapi tugas evangelis tetap. Oh iya, saya senang, puji Tuhan, terima kasih. Pertanyaannya, kenapa? Padahal saya itu bawa keluarga-keluarga bertobat masuk di gereja itu, bawa satu keluarga Muslim itu bertobat masuk ke situ. Tapi kok tanggal 16 saya ditelepon, kami kasih ke orang lain ya. Karena apa? Saya bongkar-bangkir pikirannya mereka. Karena memang firman Tuhan ini nggak enak. Betul. Nah itu. Saya mau katakan yang kedua begini. Bicara firman Tuhan, ini bicara pembalikan keadaan. Dari yang tidak enak menjadi enak. Dari yang tidak punya uang, akhirnya orang kirim uang. Dari lari ke tepi sungai Kerit, itu nggak enak ya. Karena dikejar-kejar sama Isabel ya. Iya. Nggak enak dong. Elia tuh nggak enak. Nah itu. Tapi apa? Endingnya enak nggak? Enak. Kita diterima gitu. Lebih baik nggak enak sekarang supaya pada waktunya Tuhan bilang mari duduk sama-sama dengan aku sehidangan daripada pergi. Tuhan bilang begini, nyala engkau Peter. Kau pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Nah, itu hati-hati. Matius 7, 21, 23. Iya. Coba kita baca ayat 2 tuh. Kalimat yang pertama ada koma tuh. Aku harus memuji kamu. Jangan kita enak dengan kalimat itu. Paulus muji mereka. Ya. Tapi seharusnya tuh Paulus juga kadang-kadang Paulus katakan lebih keras. Aku benci kepada karaktermu. Karena aku sudah beritakan firman yang murni, tapi kamu masih percaya lagi kepada ajaran-ajaran lain. Nah, itu.
Jadi itu kalimat pertama. Saya duduk di sini baru saya dapat kalimat ini loh. Saya dapat hikmat. Ada mau dikatakan seperti wahyu gitu loh. Firman Tuhan itu nggak enak. Enak itu di barbar gitu loh ya. Apalagi kalau saya sudah pensiun begini kan enaknya di barbar enak gitu. Dari kampung atau di kota Surabaya, enaknya kan di tempat-tempat karaoke gitu. Tapi hak-hak kita yang enak itu dikerat, dikebiri, disunat supaya kita cuma mikir tentang bagaimana bawa jiwa bagi Tuhan. Iya. Itu aja saya dapat kalimat di ayat itu saja, kalimat pertama saja. Aku harus memuji kamu. Tapi enak, ingat banyak orang tidak suka. Karena Injil yang kita bicara itu Injil yang murni. Murni dan rohani. Ada banyak firman yang sudah tidak murni dan rohani karena jual ayat. Ya kita mesti ngomong begini. Saya di mana-mana ngomongnya begini, mau profesor, doktor, teologi, rektor, dosen, apa saya tidak peduli. Saya bicara firmannya kayak begini gitu. Apa yang dikasih ke saya bicara kayak begitu. Demikian buat kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Oke. Hari ini kita dapat makanan keras. Jangan suka makanan lembut-lembut. Kita perlu makanan keras supaya rohani kita tumbuh dewasa. Nggak cuma ngoek-ngoek. Bicara berkat. Lupa bahwa kita pada fokus pada sumber berkat. Lebih cekoi berkat. Kesembuhan itu bonus. Kita harus melekat pada sumbernya, sumber berkat. Kesembuhan penting nggak? Penting. Tapi sumber itu, berkat itu jauh lebih penting. Berkat penting, butuh kita berkat, butuh. Tapi jangan lupa, kita harus melekat pada si sumber berkat. Berkat Gunung Kawi juga bisa memberi berkat. Lalu apa bedanya? Iya betul Pak Peter ya. Lalu apa bedanya? Gunung Kawi juga bisa memberi berkat. Kesembuhan Gunung Kawi emang nggak bisa. Pak Andre ngomong Gunung Kawi, saya bersaksi sedikit ya. Tahun 87, 88 saya ada di Surabaya sebagai seorang mahasiswa. Di daerah Kapasan itu terjadi penyekapan seorang babu rumah tangga pembantu. Babu ini sudah disekap kurang lebih 3 tahun. Dan tinggal waktu tertentu, babu ini harus dipersembahkan sebagai tumbal untuk itu si majikannya itu punya kekayaannya meningkat. Karena iblis bilang begini kepada Tuhan Yesus, jikalau engkau sujud menyembah kepadaku, aku akan memberikan kerajaan itu kepadamu. Ya. Kerajaan loh itu. Kerajaan itu. Kemarin anak saya gonceng saya habis ibadah di sekitar sini, saya minta kamu tolong antar saya ibadah di itu GSJS, gereja 1 jam saja. Karena ada pendeta dari Australia, pendeta PS Bobby. Saya pergi ke sana, saya melihat itu gedung-gedungnya luar biasa di Surabaya Barat itu. Saya bilang kamu lihat ini. Ini orang dapat barang-barang ini semua nih, sebagian besar itu persembahan manusia kepada iblis. Bapak kok ngomong gitu? Lah iya, saya kasih peringatan buat kamu juga. Karena saya jalan itu roh yang kasih tahu gitu loh. Tuhan kasih tahu. Nah, saya teringatlah itu babu tahun 87 tuh. Tinggal tunggu waktu mau dibawa ke itu Gunung Bromo apa mau diserahkan ke sana. Tapi ceritanya jadi mereka tuh bikin semacam sel, taruh dia di dalam sel, lalu dikasih makan pintu besi, lalu kasih makan hanya dari bawah pintu begitu. Jadi satu waktu mereka nih satu keluarga mau keluar tapi dikasih makan, mereka lupa tutup pintunya itu. Lupa digembok gitu. Akhirnya pembantu ini keluar tapi sudah kulit bungkus tulang. Jadi dia berupaya sampai keluar, terus dia ceritalah kepada orang-orang yang jual bakso di pinggir-pinggir jalan situ, jual soto. Ceritanya dia disekap, begini dan begitu. Akhirnya
ribut besar-besaran tahun 1987. Mohon maaf, saudara-saudara kita yang ada di daerah situ, itu semua dibakar, dibawa habis-habisan. Nah, kami waktu itu dari Ambon, kami punya saudara-saudara Cina juga ada di Surabaya. Kita ditelepon lah satu per satu. Tolong kamu datang tinggal sama kita dong, satu jaga kita, tolong temani kita di rumah. Jadi kita tuh tersebar, anak-anak dari Maluku tuh semua tersebar di saudara-saudara yang Cina tuh, kita tinggal di rumah mereka. Kapasan. Jadi, Kapasan, kan? iya, daerah Kapasan. Daerah Kapasan. Nah, itu zaman-zaman berdekatan dengan zaman Marsina tuh kan. Ya. Sama satu keluarga Purwanto, itu angkatan laut yang membunuh satu keluarga. Itu kami ada di situ. Jadi tadi Bapak bilang untuk mendapatkan kekayaan ini, ya. Tapi tadi kesaksian Pak Ngapuro luar biasa, sama seperti Elia. Hari itu Elia tidak butuh mobil untuk keluar dari Sungai Kerit ke Janda di Sarfat. Dia tidak butuh mobil. Tapi hari ini Tuhan, Pak Ngapuro perlu mobil, orang kirim. Mau bayar pajak, orang kirim. Kesaksian tadi di rumah. Mau butuh motor, orang kirim. Nah, itulah Tuhan kita yang luar biasa dahsyat. Amin. Jadi teman-teman, lebih baik kita gila dengan Tuhan Yesus daripada kita gila sama istri orang. Bukan gila dengan harta orang itu ya. Gitu. Betul, lebih baik gila dengan Tuhan Yesus daripada gila dengan istri orang. Lihat orang beli mobil, kita jadi pening, kita jadi pusing. Karena sudah Christ sudah crazy for us. Kita harus crazy for Christ. Kita balikin. We have to crazy for Christ. Kita harus kuat membuat pembalikan di dalam deklarasi iman. Amin. Pembalikan. Alkitab ini bicara tentang pembalikan dari jahat jadi baik. Itu pembalikan. Gitu. Pembalikan sama seperti 2 orang lawan 10 itu loh. 2 orang datang menyampaikan kabar baik kepada Musa, tapi 10 orang datang bawa kabar jahat. Oh iya. Kaleb, Yosua dan Kaleb. Iya. Nah, kita nih tinggal memilih posisi 10 orang atau posisi 2 orang. Gitu. Amin. Jadi teman-teman, menarik ini kalau sudah bicara firman Tuhan seperti ini, memang kalau pujian penyembahan quote kita gila-gilaannya kayak begini ini. Amin. Iya. Iya. Terima kasih. Saya mungkin stop bicara dulu supaya Oke. ada hal baru yang nanti Tuhan kasih lagi ya. Makasih. Amin. Oke, langsung Pak Karel. Ya. Terima kasih masih bersama kita semua, Pak Siswanto, Pak Trisolo, Wati dari Denpasar ya. Memang kalau seperti dari kata Pak Peter, kalau kita pujian penyembahan, kita bicara firman Tuhan itu tidak akan habis-habisnya. Amin. Yang kita di Zoom ini biasanya ada teman-teman yang ada punya keperluan tersendiri, sehingga mereka harus live duluan. Itu yang ya seperti Pak Didi dari Samarinda, dia sambil kerja di toko, dia itu Zoom. Kadang-kadang dia harus keluar, ya, karena ada kesibukan, gitu kan yang lain. Jadi saya bersyukur kalau kita sampai siang ini masih bersama kita. Oke, kita akan masuk dalam sesi yang terakhir ya, untuk United Prayer. Kita akan doakan bersama. Kita dukung dalam doa yang umum dan doa yang khusus ya. Yang ini kita akan sebelum kita doa, kita satu pujian dulu, Pak. Oh ya, boleh. Boleh, Pak. Mantap. Monggo, Pak Peter. Kita masih sebentar, Pak. Sebentar, Pak Peter. Saya bagikan dulu doa, Pak. Nanti selesai ini baru Pak itu ya. Jadi saya tolong Bu Wati. Wati masih bersama kita? Masih. Masih. Itu saya minta tolong doakan pemulihan yang terus dilakukan oleh Tuhan kepada Pak Ngapurono di Tayu dan Ibu Eva di Malang Selatan. Ya, tadi sudah didoakan sama Pak Peter, dan ini perlu pemulihan yang terus. Tolong Ibu doakan
Pak Ngapurono, Pemulihan, Pak Ngurono, dan Ibu Eva di Malang Selatan. Dan Pak Siswanto, masih bersama kita Pak Sis. Halo, Pak Sis sudah monitor dia itu. Monitor ya. Oke, Pak Trisulo. Pak Trisulo. Ya, masih ada. Pak Tri, tolong doakan untuk kita semua, Pak. Yang secara umum, pelayanan, kesehatan, pekerjaan ya. Oh, iya. Doa yang umum Pak ya. Dan juga doa untuk negara dan bangsa kita setelah pemilu ini Pak ya. Iya, iya. Dan saya minta tolong Pak Walter sudah out ya. Keluar deh. Keluar. Ya. Pak Walter sudah keluar ya. Ya. Nanti Pak Andre tutup dalam doa Pak ya. Oke. Ya, doa berkat. Oke, Pak Peter, silakan Pak Peter. Ya, satu pujian. Pak, mikrofonnya. Saya doakan siapa? Nggak usah. Pak Peter tutup dalam doa ya. Pak Peter tutup dalam doa aja. Pak Peter kan belum. Nah, doa berkat ya. Doa berkat. Tutup dalam doa. Ya. Roh Kudus, Engkau baik, Engkau dahsyat. Engkau konselor yang mengajar kami terus untuk mengenal firman yang benar, murni, dan rohani. Roh Kudus, tanamlah benih-benih yang dari firman Allah di hati kami. Kami hari ini kami bicara tentang bagaimana kami menjadi pengikut Kristus yang hebat dan luar biasa. Karena Roh Kudus itu yang menuntun kami supaya roh kami tetap kuat di dalam Tuhan. Pulihkan hatiku jadi sepertimu. Bentuklah hatiku jadi hatimu. Kekudusanmu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hatimu. Haleluya. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pulihkan hatiku jadi sepertimu. Bentuklah hatiku jadi hatimu. Kekudusanmu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang
murni, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Silakan yang berdoa. Ya. Silakan Bu Wati. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Ya Bapa, pada hari ini kami berkumpul bersama dengan saudara kami seiman, dimanapun berada ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan namamu, sehingga namamu tidak segan-segan kami puji, kami sembah, bahkan kami pun menaruh di dada kami ya Bapa, namamu yang sungguh enak. Bapa, siang ini kami akan mendoakan Bu Eva juga Pak Ngapurono. Kiranya tangan kuasa Tuhan memulihkan kehidupan anak-anak-mu ini ya Bapak. Saat ini Bapak Purnomo dan Bu Eva sedang butuh pelukanmu ya Bapak. Butuh pemulihan darimu ya Bapak. Kasih-Mu yang bisa memulihkan dan mengampuni setiap perilaku, setiap dosa-dosa kami semuanya ya Bapak. Sehingga firman yang hidup selalu senantiasa menggenapi kehidupan kami, senantiasa hari lepas hari. Semuanya berubah dengan begitu kasihnya kita kepadamu ya Bapak. Sehingga Bapak senantiasa memulihkan anak-anak-mu dimanapun berada. Walaupun saat ini keadaan genting, keadaan susah, apapun ekonomi. Tetapi karena kuasa-Mu ya Bapak, sehingga kami anak-Mu, juga Bu Eva, Pak Purnomo yang saat ini sedang butuh pemulihan, kiranya Tuhan senantiasa mengabulkan setiap doa anak-anak-Mu semuanya. Dimudahkan ekonomi kami, dimudahkanlah penyakit kami sehingga bisa sembuh, dimudahkan ekonomi kami ya Bapa, karena hanya Engkau Allah yang maha dahsyat, hanya Engkau Allah yang maha kuasa. Bapa, bilur-bilur kasih-Mu yang penuh dengan sukacita ini, yang selalu kami bangga-banggakan. Kamu ya Bapa, tidak pernah mempermalukan anak-anak-Mu satu pun. Semuanya Kau angkat derajatnya, Kau junjung tinggi, sehingga mereka semua anak-anak-Mu di sini tidak pernah kelaparan, tidak pernah kecewa, bahkan selalu terpenuhi apapun. Tuhan. Hanya karena Engkau Tuhan yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang mampu mengubah situasi apapun menjadi situasi yang benar. Dan Kau telah membuat anak-anak yang sudah lupa, Kau kembalikan ya Bapa. Termasuk Wati yang saat ini yang telah lama meninggalkan Bapa, tapi Bapa panggil lagi. Kami bersyukur dan bersyukur, berterima kasih ya Bapa. Hanya Kau adalah yang maha dahsyat dan hidup. Bapak ampuni kami, ampuni Bu Eva, Pak Purnomo, dan semua saudara-saudara kami yang mana di masa mudanya sehingga sampai umur 50 ini masih melakukan dosa. Kiranya Bapak senantiasa mengampuni melalui darah Bapak. Dikuduskanlah anak-anak-Mu ini menjadi anak yang Kau pilih dan menjadi anak-anak yang bisa menaburkan benih kebaikan kepada siapapun. Bapak, ampuni kami, kiranya doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Amin. Bapak, Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur ya Bapak atas perlindungan, penyertaan, dan pengertian pada siang hari ini kami masih berkesempatan untuk melanjutkan pada siang pada hari ini. Bapak, kami berdoa untuk Wati Embodi dari Bali, Bapak. Kiranya Tuhan berkati kesehatannya. Tuhan iring terus ya Bapak. Tuhan berkati keluarganya. Tuhan berkati pelayanannya buat kita, Bapak. Kiranya terus Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan dan marifat ya Bapak. Sehingga terus dapat menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan berita keselamatan kepada orang-orang lain di sekitar di Bali ya Bapak, sehingga dapat menjangkau jiwa-jiwa, menarik jiwa-jiwa untuk masuk di dalam kerajaan terang menuju hidup yang berkati anak-anaknya. Ya Bapak, ya kami juga berdoa untuk Pak Andri ya Bapak, kiranya Tuhan berkati yang telah memimpin Hafruta kelompok 2 siang setiap hari ya Bapak, Senin sampai Kamis. Kiranya Tuhan bimbing,
Tuhan beri kemampuan terus untuk memimpin kami semua di dalam Hafrutas yang ini. Tuhan berkati terus pelayanannya ya Bapak. Tuhan beri pengertian, hikmat, dan kebijaksanaan dan marifat ya Bapak, untuk terus menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua, memberi pencerahan kepada kami semua. Juga Tuhan beri hikmat, marifat untuk terus menyampaikan berita keselamatan kepada orang-orang lain yang di sekitarnya. Kami juga berdoa untuk anak-anak Pak Andri, keluarga, istri, semuanya Tuhan berkati. Tuhan beri berkat yang melimpah pada keluarga Pak Andri. Kami berdoa juga untuk Bapak Evangelis Peter ya Bapak. Kiranya juga Tuhan berkati setiap harinya. Tuhan berkati kesehatannya. Tuhan berkati pelayanannya ya Bapak. Untuk menyampaikan berita keselamatan firman Tuhan kepada orang-orang sekitarnya. Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Untuk memenangkan jiwa-jiwa yang masih belum percaya pada Kristus. Tuhan berkati semua usaha pekerjaannya. Apa yang dikerjakannya setiap hari, kiranya Tuhan beri berhasil. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh keluarga. Tuhan berkati semuanya, anak cucu dari Pak Evangelis Peter. Tuhan berkati semuanya. Kami berdoa untuk Pak Karel ya Bapak, juga Tuhan berkati, yang juga sebagai memimpin Hafruta siang hari ini. Ya Bapak, kiranya juga Tuhan berkati keluarganya. Tuhan urapi dengan Roh Kudus sehingga terus dapat menjadi imam dan raja dan sebagai nabi kepada keluarganya. Tuhan berkati semua anak-anaknya, Tuhan berkati istrinya, Tuhan berkati usaha dan pelayanannya, terus menyampaikan berita-berita firman Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Mengucap syukur ya Bapak, Tuhan telah melindungi, menyertai, membentengi, memagari kami bangsa Indonesia. Dan mengucap syukur di dalam pemilihan presiden, wakil presiden, dan legislatif tanggal 14 Februari yang lalu Bapak. Tuhan juga sudah melindungi, menyertai, memberkati semuanya. Dan Tuhan sudah menggerakkan semua bangsa Indonesia sehingga terpilih ya Bapak presiden, calon presiden, yaitu Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Kiranya Bapak Mas Gibran di dalam memimpin nanti bangsa Indonesia, melindungi sertai Tuhan berkati. Amin. Bapak berdoa untuk di dalam perhitungan suara oleh KPU ini Bapak, Tuhan berkat terus dapat berjalan lancar, aman, dan sukses. Dan kami berdoa untuk orang-orang lain, paslon-paslon lain yang belum terima karena kekalahannya Bapak. Kiranya Tuhan buka hati dan pikirannya, Tuhan beri kesadaran sehingga dapat bergerak hatinya, dapat menerima apa yang telah terjadi, yaitu hasil perhitungan suara yang dalam perhitungannya dimenangkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kami serahkan semua bangsa Indonesia di dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan mengasihi kami bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan melindungi, menyertai, menjaga kami semua bangsa Indonesia. Dan kami berdoa untuk pemimpin bangsa Indonesia sekarang ini, mulai Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, juga para menteri-menteri, gubernur, bupati, juga wali kota, camat, sampai lembaga yang paling bawah, RT RW di desa-desa. Kiranya semua pemimpin kami bangsa Indonesia, Tuhan beri kepandaian, kecerdasan, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin kami bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur, aman, tentram, damai sejahtera berdasarkan Pancasila. Demikian Bapak doa dan permintaan kami semuanya.
kami serahkan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa mengakhiri firman Tuhan dan sekaligus kita menerima berkat. Kita percaya bahwa firman yang kita bicarakan ini adalah isi hati Allah yang kita bicarakan, dan pasti kita dalam ibadah ini persekutuan kita dikompak dengan panduan skor untuk kita mengerti firman Tuhan. Dari 1 Korintus 11 ayat 1 dan 2, supaya kita menjadi pengikut yang tidak pernah pantang menyerah dalam situasi yang mari kita berdoa. Orang-orang yang setiawan, yang terus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, yang terus mau mendengarkan denyutan hati dan denyutan jantungmu, mereka akan duduk berlama-lama di bawah kaki untuk mencari hadirat Tuhan. Dan hari inilah kami anak-anak Tuhan, yang banyak orang berkeliaran sibuk ke sana kemari untuk mencari makan dan minum, tapi kami beberapa anak-anak Tuhan 11 orang, dan sekarang tinggal 8 orang, kami merenungkan kebaikan Tuhan, kami duduk bicara isi hati Tuhan, menguatkan, menopang satu dengan yang lain. Dan yang kami lakukan ini, kami tahu bahwa Tuhan Yesus senang dan Tuhan Yesus suka, dan Ia tertawa melihat kami bicara kebenaran firman saat ini. Kami sudah berhenti bicara, tapi Roh Kudus itu terus bicara bagi kami sebagai konselor yang hidup, guru yang agung, yang paling hebat, terus bicara bagi kami apa yang kami bicarakan saat ini. Sehingga kemanapun kami pergi, mulut kami ini tidak pernah akan diam untuk bicara firman Tuhan. Kepada siapapun. Terima kasih Tuhan, kami akan undur dari ibadah ini, persekutuan ini, dan kami akan melakukan aktivitas kami. Kasih karunia dan kemurahan demi kemurahan Allah terus menyertai setiap langkah hidup kami. Setiap tarikan dan hembusan nafas kami, Tuhan ada dalam tarikan dan hembusan nafas itu, karena nafas itu adalah milik Tuhan. Kami percaya dan kami imani bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tangan kananmu yang hebat itu memegang tangan kiri kami masing-masing, dan engkau berjalan di depan dan kami mengikutinya. Matahari tidak menyakiti kami di waktu siang, dan bulan tidak pernah menyakiti kami di waktu malam. Perubahan cuaca alam ini tidak membawa sakit, penyakit, dan kematian bagi kami. Virus, bakteri, kuman, penyakit, bibit-bibit penyakit apapun Tuhan, bahkan kuman-kuman penyakit apapun, tidak akan yang kami hirup. Yang kami hirup adalah kebenaran-kebenaran firman Allah yang diwahyukan oleh Roh Kudus itu. Karena firman itu adalah roh Allah itu sendiri. Kami percaya Tuhan akan menjaga keluar masuk kehidupan kami dan seluruh aktivitas kami. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai cucu-cucu orang-orang saudara bersama dengan kami. Tuhan jaga keluar masuk kehidupan kami semua mulai dari saat ini. Bahkan Tuhan engkau berjanji, orang-orang yang setiawan yang terus mencari Tuhan dalam persekutuan ibadah. Tuhan memberkati roti makanan mereka. Bahkan air minuman mereka pun diberkati. Bahkan sakit, penyakit dijauhkan dari tengah-tengah kehidupan mereka. Berkat ini kami pohonkan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya kita katakan amin. 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 Oke, terima kasih Pak Peter, Pak Karel, Pak Siswanto, Bu Wati, Pak Ya, terima kasih, Purono. Pak. Ya, terima kasih. Sampai ketemu besok. Tuhan Ya. berkati semuanya. Terima kasih Oke, Pak Mbak. Andre, Pak Karel, Oke, thank you Pak Peter. Thank you. Purono, makasih. Oke. Mungkin satu waktu saya akan sampai di tempatnya Pak Ngapurono, karena saya ada rencana mau ke Jepara juga, Pak. Amin. Oh, mantap. Amin. Amin. Luar Ada biasa. teman saya juga di gunung apa tadi itu, yang Bapak bilang tadi, gunung apa? Lereng Muria, Pak. Gunung Moria. Iya, ada teman saya di situ juga, Ibu Murjiati. Saya di Kecamatan Tayu, Pak, Kabupaten Pati.
Dari Pati ke utara 23 kilo. Ada teman saya di Pati situ juga, Pak Parlan, Pak Suparlan. Penginjil Ya pokoknya dari Pati ke utara, jurusan Jepara kurang lebih 23 kilo. Oh, iya. Nanti saya ke teman saya di Pak Parlan itu di Pati itu, nanti saya minta tolong antar sama-sama, Pak. Ya Pak, saya dekat pabrik gula Pakis. Pabrik gula PG Pakis baru. Peninggalan Belanda. Baik. Wow. Yang penting nomornya sudah ada, nanti kita saling kontak. Sudah kontak. Oke, mantap. Terima kasih semua. Tuhan Oke, Yesus terima kasih Pak Peter, Pak Karel, Pak Rapurono, Pak Trisulo. Amin, amin. Ya, terima kasih Amin. semuanya. Terima kasih.